Kali ini kita bakalan ngomongin alur film berjudul A 12-Year Night. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini merupakan kisah nyata tentang seorang napi yang tinggal di penjara paling sempit di dunia selama 12 tahun. Dan akhirnya, ia menjadi presiden. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Yuk kita mulai. Pada tahun 1973, di Uruguay tiba-tiba terjadi kudeta yang mengawali diktator dalam pemerintahan selama 12 tahun setelahnya. Pemerintah yang berkuasa adalah pemerintahan militer. Sehingga siapapun yang melawan mereka harus ditahan. Mereka yang ditahan antara lain adalah Jose, Mauricio, dan Eleuterio. Mereka bertiga adalah orang penting dalam organisasi yang bertujuan untuk melawan rezim diktator. Mereka ditangkap setelah perlawanan mereka terhadap rezim diktator gagal. Penangkapan mereka menimbulkan berbagai kecaman akibat dianggap tidak berperi kemanusiaan. Pemerintah pun tidak bisa membunuh mereka, namun pemerintah justru membiarkan mereka hidup dalam ketersiksaan hingga mereka ingin mengakhiri hidup mereka sendiri. Sipir penjara pun langsung mengunci dan memindahkan ketiga napi itu ke ruangannya masing-masing. Baru saja masuk, mereka sudah diperlakukan semena-mena oleh sipir penjara. Kepala mereka ditutup, disiram air, dan bahkan dipukuli dengan sangat tidak manusiawi. Setelah sipir itu pergi, mereka membuka penutup kepala mereka dan membaca goresan-goresan di dinding. Di tempat itu terdapat tulisan yang berarti, "Siapa masuk, putuslah asamu." Awalnya mereka tidak mengerti, hingga kemudian sipir penjara membagikan selebaran dari pemerintah mengenai keputusan penahanan mereka. Ternyata mereka dilarang untuk saling berbicara meskipun dengan penjaga sekalipun. Tak lama setelah itu, mimpi buruk lain pun datang. Satu-satunya jendela ditutup sehingga mereka tidak bisa tahu keadaan di dunia luar. Suatu hari, Jose didatangi oleh seorang perwira. Perwira itu mengabarkan pada dirinya bahwa status Jose saat ini adalah seorang sandera. Karenanya tidak ada yang bisa melawan hukum di penjara itu. Untung saja di tengah kekejian-kekejian yang didapatkan oleh para napi itu, mereka masih diberi kesempatan bertemu keluarga. Hal itu setidaknya membuat mereka lebih bersemangat menjalani hari-hari di penjara. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tak lama mereka dibawa ke penjara lain agar tidak melarikan diri. Mauricio dan Eleuterio ditempatkan di penjara bawah tanah. Dari atas atap mereka terdapat jendela yang difungsikan untuk memberikan mereka makan. Namun sialnya tak hanya makan, mereka juga dikencingi oleh para sipir dari lubang jendela tersebut. Sedangkan Jose ditempatkan di sebuah penjara berbentuk bulat dan tanpa pintu. Jendelanya pun sangatlah tinggi. Di sana ia hanya ditemani oleh semut dan tikus. Kendati demikian mereka tetap mencoba bertahan agar tetap hidup. Karena sel Mauricio dan Eleuterio bersebelahan, mereka pun memanfaatkan kondisi itu dengan membuat kode rahasia. Mereka menggunakan ketukan dinding untuk berinteraksi. Hari Natal pun tiba. Mereka hanya bisa melihat kembang api dari jendela dan mengucapkan selamat Natal melalui ketukan pintu. Kendati demikian mereka merasa bahagia. Suatu ketika, kloset di kamar Eleuterio rusak. Ia kemudian meminta untuk buang air besar di toilet luar. Sebagai tahanan dengan penjagaan yang ketat, ia tidak diizinkan melepaskan borgolnya. Namun karena hal itu pula, ia menjadi kesusahan untuk jongkok dan buang air. Hal itu kemudian sampai ke telinga sang jenderal. Namun tetap saja, sang jenderal juga tidak berani mengambil keputusan untuk melepas borgolnya. Bosan menunggu keputusan pelepasan borgolnya, Eleuterio pun malah mengambil koran sobek di samping toilet. Koran sobek itu dibawanya masuk ke dalam selnya. Dan ia pun kemudian menceritakan itu kepada Mauricio lewat ketukan di tembok. Mereka berdua merasa senang karena sudah sejak lama mereka tidak mendengar berita dari luar. Sementara itu, di tengah kesendiriannya di sel penjara, Jose mencoba untuk menahan rasa bising yang ada di telinganya. Perasaan itu seperti serangga yang masuk ke telinga atau orang-orang yang amat berisik. Ia pun mulai berhalusinasi dan berteriak meminta suara yang ada di kepalanya untuk diam. Ya ini sih udah bibit-bibit psikopat ya. Jadi itu pelajarannya guys. Kesendirian bisa bikin kita berhalusinasi dan bisa bikin kita jadi psikopat. Oke. Tak lama setelah itu, mereka dipindahkan ke penjara lain di bawah tanah. Kali ini mereka tidak bisa berkomunikasi melalui dinding karena dinding itu terlalu tebal. Bahkan aktivitas mereka pun dibatasi dengan sebuah garis yang tidak boleh dilintasi. Suatu ketika, Mauricio mendengar sipir penjara yang sedang membahas masalah percintaan. Sipir itu bernama Barriola. Ia mengaku pada temannya bahwa ia mengalami kesulitan mendekati wanita pujaannya. Mendengar hal itu, Mauricio menawarkan diri untuk menuliskan surat cinta untuknya. Awalnya Barriola menolak hal itu karena ia merasa harga dirinya akan ternodai. Namun akhirnya ia melunak dan mengirimkan kertas dan pensil ke sel Mauricio. Karena bantuan Mauricio itulah percintaannya dengan sang kekasih berhasil. Hal itu ternyata diketahui oleh sang sersan. Ia pun kemudian mendatangi Mauricio untuk juga dibuatkan surat cinta. Sebagai bentuk terima kasih, sersan itu memberikan pensil dan buku pada Mauricio. Beberapa waktu kemudian, sang sersan yang cintanya diterima oleh wanita pujaannya pun kembali berterima kasih.
Pada saat mendengarkan siaran langsung pertandingan bola lewat radio, ia sengaja mengeraskan volumenya agar para tahanan dapat terhibur. Sayangnya, tak lama kemudian mereka harus dipindahkan ke penjara lain. Di tengah perjalanan menuju penjara lain, Mauricio meminta agar ia dapat dibukakan penutup kepalanya. Ia sangat rindu melihat suasana di luar, dan ia pun sangat senang hingga menangis. Akhirnya mereka tiba di penjara baru. Ternyata penjara itu tidak seperti yang mereka harapkan. Bukannya tempat baru yang lebih layak, mereka pun malah mendapatkan tempat yang begitu sempit. Mereka bahkan kesulitan untuk berdiri. Mereka yang merasa sangat terkekang di tempat itu pun lama-lama menjadi stres. Mereka bahkan berhalusinasi dan merasa pikirannya sangat kacau. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali dipindahkan ke penjara baru. Tempat itu kini lebih layak karena dilengkapi dengan tempat tidur. Selain itu, dinding sel itu tidak terlalu tebal sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di tempat ini, para tahanan dapat dikunjungi oleh keluarga mereka sehingga mereka bisa lebih mendapat dukungan dari keluarga. Suatu ketika, penjara mereka didatangi oleh Palang Merah Internasional. Para sipir langsung membersihkan sel para tahanan dan memberikan mereka fasilitas-fasilitas yang lengkap. Mereka senang bukan main karena mendapatkan buku-buku, meja dan kursi, dan bahkan mesin ketik. Mereka pun juga mendapatkan pelayanan kesehatan dari Palang Merah. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena pihak penjara menarik lagi fasilitas-fasilitas itu setelah Palang Merah pergi. Suatu hari, ibunya Jose berkunjung. Melihat putranya yang sedikit berbeda, ibunya menyadari bahwa ia punya gangguan mental. Ibunya pun menyemangatinya agar tetap bertahan dan tidak lemah ataupun tertindas. Mengingat apa yang ibunya katakan, Jose pun kemudian bangkit. Ia berteriak meminta pertolongan saat orang-orang sedang melakukan upacara. Ia menuntut ketidakadilan yang selama ini ia dapatkan di penjara. Awalnya Jose membuat semua orang di penjara heboh. Bahkan karena hal itu banyak petugas yang kesal padanya. Namun karena hal itu, ia kemudian mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan layanan psikolog. Tak lama kemudian, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang menimbulkan gelombang protes dari masyarakat. Ketiga tahanan itu hanya dapat mendengar beritanya tanpa bisa bertindak apapun. Kendati demikian, mereka masih bersemangat menjalani hari-hari mereka di penjara. Beberapa waktu kemudian, mereka dipindahkan ke penjara baru. Di tempat itu, mereka bertemu Sersan yang pernah dibantu oleh Mauricio. Sersan itu berkata bahwa ia dan kekasihnya telah menikah. Sebagai ucapan terima kasih, ia pun bersedia membantu mereka bertiga. Mendengar hal itu, Mauricio pun meminta ia dipertemukan dengan Jose dan Eleuterio. Mereka bertiga pun akhirnya dipertemukan di lapangan penjara. Kendati tidak boleh saling berbicara maupun berdekatan, mereka tetap merasa senang. Hal ini dikarenakan mereka akhirnya bisa menatap wajah sahabatnya setelah 10 tahun lamanya. Gelombang oposisi pemerintah pun semakin berkuasa di luar sana. Hal ini membuat para tahanan politik itu diberikan fasilitas yang lebih layak. Tidak hanya itu, Eleuterio pun diizinkan untuk berjalan-jalan dan menikmati dunia luar sel. Ia pun terlihat bahagia melihat keadaan di luar sana. Semua teman-teman sesama napi pun menyorakinya dengan gembira. Singkat cerita, pada tahun 1985, tepat setelah mereka 12 tahun di penjara, mereka pun kemudian dikeluarkan dari sana. Sebelum itu mereka harus menandatangani beberapa dokumen dan diantarkan dengan bus untuk bertemu dengan keluarga mereka. Dan tak lama kemudian mereka pun akhirnya bertemu dengan keluarga mereka. Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur karena telah dapat kembali berpelukan dengan keluarga mereka. Beberapa tahun kemudian, Eulogio menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan. Mauricio pun juga menjadi penulis terkenal dan akhirnya menjadi Menteri Kebudayaan. Kemudian Jose, ia akhirnya menjadi Presiden Uruguay. Setelah ia menjabat, ia memilih hidup yang sangat sederhana sehingga ia dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia.